Tetapi ia tetap ingin mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan Elliot melakukan semua ini. Elliot hanya mengatakan, "Aku tak tahu, aku hanya ingin menyelamatkan dunia." Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Krista yang menemui kembali Michael Hansen untuk berbincang kembali, di mana Krista sudah mengetahui seluruh kebohongan yang Hansen katakan, termasuk pemalsuan namanya. Hansen menjawab jika nama aslinya adalah Lenny. Kemudian, ia membahas tentang seorang anak yang telah merusak hidupnya. Ia menyebutkan nama Elliot Alderson sebagai orang yang benar-benar merenggut seluruh kebahagiaan hidupnya, hingga Hansen harus berpisah dengan istrinya. Ia pun berkata telah melapor kepada polisi dan polisi telah mengusut Elliot dalam 6 bulan terakhir. Bahkan, Hansen sangat yakin jika Elliot sangat pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara. Alih-alih mendukung Hansen, Krista justru hanya terdiam mendengar Hansen berceloteh. Kemudian, Hansen kembali mengatakan jika ia mencintainya dan ingin kembali memulai kehidupan barunya bersama. Namun, Krista menjawab jika ia tak bisa kembali lagi bersama dengan Hansen dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Hansen. Lalu scene berpindah pada sebuah berita yang melaporkan tentang aksi peretasan besar-besaran, di mana peretasan tersebut memiliki dampak yang sangat luas, termasuk pasar saham Eropa mengalami keanjlokan. Kemudian, scene menampilkan Elliot yang baru saja terbangun di sebuah mobil. Ia terkejut karena dirinya tiba-tiba berada di sana. Elliot pun langsung pergi meninggalkan mobil yang baru saja ia tumpangi. Lalu ia pergi ke markas F Society dan di sana dirinya langsung disambut oleh seluruh anggota dengan bahagia. Mereka bahagia karena proyek yang mereka kerjakan menuai hasil yang sangat manis. Semua orang menyukai hasil yang Elliot rencanakan. Semua orang melakukan unjuk rasa di seluruh penjuru kota. Alih-alih senang, Elliot justru terkaget karena programnya telah berjalan dengan lancar. Padahal ia baru saja terbangun dari ketidaksadarannya. Ia pun langsung menggunakan internet untuk mencari nama F Society dan berita tentang komunitas yang ia bentuk begitu banyak. Bahkan F Society menjadi trending di dunia berkat aksi peretasannya pada 5 pusat data Steel Mountain. Akhirnya, ia memutuskan mencari Tyrell untuk mencari penjelasan tentang yang baru saja terjadi. Ia pergi ke perusahaan Tyrell, namun asistennya berkata jika ia sedang tak berada di sini. Kemudian, tiba-tiba muncul cuplikan dari komunitas F Society yang mendeklarasikan kemenangannya setelah mereka berhasil mengubah seluruh dunia. Mereka merusak perekonomian dunia serta berhasil membuat seluruh masyarakat tak lagi diperbudak. Orang anonimus tersebut mendeklarasikan jika ia mewakilkan seluruh masyarakat bahwa mereka telah bebas. Mereka telah menang dan mereka adalah F Society. Lalu seluruh masyarakat yang menonton cuplikan tersebut bersorak merayakan kemenangan yang F Society lakukan. Lalu scene berpindah pada Angela yang akhirnya bekerja untuk Evil Corp, di mana ia sekarang bertugas di bagian humas dan mengurusi orang yang memimpin perusahaan Evil Corp. Pemimpin Evil Corp itu akan mengklarifikasi tentang hal yang baru saja menimpa perusahaannya. Ia akan mengklarifikasi hal itu melalui televisi. Kemudian, scene kembali berganti pada komunitas F Society yang memutuskan menghilangkan seluruh jejak komunitasnya setelah apa yang telah mereka lakukan pada dunia. Darlene mengambil tindakan tersebut karena Elliot selaku pemimpin mereka tak pernah mengurusi hal tersebut. Terlebih ia menghilang selama 3 hari. Akhirnya mereka menghanguskan barang bukti miliknya dengan cara membakar seluruh harddisk berisi server data Evil Corp. Scene kembali beralih pada Elliot yang kembali mencari tahu di mana Tyrell berada. Kali ini ia pergi menemui istrinya yaitu Joanna.
Joanna mengatakan jika Tyrell telah menelponnya dan akan tiba dalam 10 menit karena ia mengalami kemacetan. Akhirnya mereka pun berbincang di mana Joanna bertanya beberapa pertanyaan pada Elliot seputar bisnis yang ia jalani bersama suaminya. Karena merasa aneh, Elliot pun menjaga kerahasiaannya dari istri Tyrell dengan menjawab seadanya. Ia menjawab jika ia bekerja sama dengan Tyrell dalam bidang sistem keamanan digital. Joanna mengangguk tanda ia mengerti. Kemudian tak lama, Elliot pun memutuskan untuk berpamitan pergi setelah tak mendapat kepastian dari keberadaan Tyrell. Sementara itu, di satu sisi, akhirnya pemimpin Evil Corp memulai klarifikasinya pada dunia. Diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi, salah satu wartawan bertanya tentang bagaimana perusahaan Evil Corp ke depannya. Pemimpin Evil Corp menjawab jika mereka bisa membackup data setidaknya seharga hampir 400 juta dolar Amerika. Terlebih, mereka mempunyai banyak sekali pelanggan setia yang memungkinkan mereka tak akan terganggu akan hal yang baru saja menimpanya. Tetapi semua berubah ketika wartawan bertanya tentang server data milik Evil Corp yang tak bisa kembali diakses. Ia pun bertanya pada wartawan itu apakah ia ingin tahu tentang kebenaran yang terjadi, dan wartawan itu menjawab, iya. Akhirnya pemimpin Evil Corp bercerita memang benar data milik perusahaan mereka tak bisa kembali lagi diakses, yang berarti mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan, ia pun mengatakan tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi situasi yang sangat sulit baginya. Lalu, tiba-tiba ia membawa tasnya dan mengeluarkan sebuah pistol. Di hadapan kamera, tiba-tiba ia menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Sontak hal itu membuat seluruh kru sangat terkejut. Apalagi Angela yang sedang mendampingi pemimpin Evil Corp tersebut dalam sesi wawancara itu. Kemudian Philip sebagai direktur utama Evil Corp mencoba membereskan hal itu. Ia menyuruh Angela untuk pulang setelah tak ada lagi pekerjaan yang harus ia kerjakan. Tak lupa Philip memberikan Angela beberapa uang setelah ia melihat sepatu Angela terkena cipratan darah. Ia menyuruh Angela menenangkan diri dan membeli sepatu baru. Kembali ke Elliot yang tak berhenti di situ saja mencari jejak keberadaan Tyrell. Ia kembali ke mobil milik Tyrell dan mencari sesuatu yang bisa ia jadikan petunjuk. Ia mencari ke berbagai tempat namun tak berhasil menemukan sesuatu. Hingga akhirnya ia membuka rooftop mobil tersebut dan tiba-tiba sebuah kacamata jatuh. Ia pun langsung mengecek kacamata tersebut dan menemukan flash disk yang berkamuflase menjadi gagang kacamata. Lalu ia berteriak guna memancing keberadaan Tyler agar ia mau keluar. Namun usahanya nihil. Tyrell benar-benar hilang begitu saja. Akhirnya ia memutuskan untuk mengecek apa isi flashdisk tersebut di sebuah kafe. Saat ia mengecek flashdisk itu, flashdisknya berisi sebuah video yang menampilkan saat Elliot terjatuh. Yang rupanya ia jatuh bukan karena apa yang Mr. Robot lakukan padanya, melainkan ia sendiri yang menjatuhkan dirinya ke bawah. Elliot seakan tak percaya dengan hal ini setelah melihat cuplikan video tersebut. Ia berencana untuk memancing khayalan ayahnya untuk mencari tahu kebenaran yang baru saja ia lihat. Ia memancing khayalan ayahnya dengan cara akan melaporkan dirinya jika ia yang melakukan peretasan pada Evil Corp. Dan saat ia menelpon 911, tiba-tiba khayalan ayahnya datang dan menyuruh Elliot untuk berhenti menelpon. Saat khayalan ayahnya muncul, Elliot langsung menghantamkannya pada tembok dan bertanya keberadaan Tyrell. Khayalan ayahnya berkata jika dirinya adalah Elliot, yang berarti Elliotlah yang menciptakan khayalannya sendiri, seakan-akan ayahnya masih hidup. Bahkan, khayalan tersebut membuktikan jika Elliot terlihat seperti orang bodoh. Khayalan ayahnya lalu mendekati seorang pria dan memakinya hingga pria tersebut memukulnya. Dan pukulan tersebut terasa pada Elliot yang langsung terkapar. Lalu scene berpindah pada Angela yang menghadiri acara pengheningan cipta untuk mengenang pemimpin perusahaan mereka, yaitu James Plouffe. Saat perusahaan Evil Corp sedang berduka setelah kematian pemimpinnya, komunitas F Society justru sedang berpesta untuk merayakan pencapaian mereka mengubah dunia. Acara begitu mewah, bahkan Darlene mengundang seorang DJ untuk memeriahkan acara tersebut. Tak hanya di markas, komunitas F Society semakin marak dan mulai beranjak ke jalanan, di mana mereka menunjukkan unjuk rasanya pada pemerintah terkait masalah pada dunia. Lalu, tiba-tiba khayalan ayah Elliot menghantamkan Elliot ke sebuah toko untuk membantunya tersadar. Tersadar jika semua khayalannya tak pernah nyata, Elliot pun mencoba untuk tak terpengaruh dengan khayalan yang telah ia buat.
Namun, hayalan tersebut sangatlah kuat. Bahkan tiba-tiba saja keluarganya muncul di hadapannya. Hayalan ayahnya mencoba untuk mengatakan pada Elliot untuk hidup secara normal dan melupakan hal-hal yang membuatnya bisa berhayal. Dan saat Elliot memejamkan mata, kemudian kembali membuka matanya, tiba-tiba seluruh hayalannya hilang begitu saja. Termasuk orang-orang yang sedang unjuk rasa, dan tentunya keluarga yang ia jadikan hayalan pun menghilang. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan memilih untuk kembali menyendiri di apartemennya, menikmati apa yang sedang terjadi di dunia ini akibat ulah yang ia lakukan. Dan scene di episode terakhir di season kali ini, season pertama, menampilkan Philip yang menjabat sebagai direktur utama Evil Corp, bertemu dengan seseorang untuk membahas terkait tambang coltan yang berada di Kongo. Rupanya perusahaan Evil Corp tak berhenti di season 1, karena terbukti mereka masih memiliki beberapa rencana yang belum Elliot ketahui. Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.